Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kelompok pendukung radikalisme, pendukung terorisme, pura-pura buta, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh terkait dengan fenomena ditembaknya Dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Para pendukungnya ini, bolokonconya pura-pura bego, seolah-olah tidak percaya bahwa ada seorang dokter yang menjadi teroris, seorang dokter yang terlibat dengan terorisme. Mereka pura-pura tidak tahu jejak sejarah sejumlah dokter, bahkan doktor di Indonesia ini yang sudah ditangkap oleh Densus 88 beberapa waktu yang lalu. Baik, akan saya sebutkan setidaknya ada 3 orang dokter di tanah air ini dan 5 orang dokter yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Beberapa di antaranya ditembak oleh Densus karena melawan. Yang pertama adalah Dr. Ashari. Dia adalah otak di balik bom Bali tahun 2002 yang lalu. Yang kedua adalah Dr. Zain An-Najah. Dan ketiga adalah Dr. Hanung Alhamad. Keduanya, Dr. Zain An-Najah dan Dr. Hanung Alhamad ditangkap oleh Densus 88 beberapa bulan yang lalu. Dr. Zain An-Najah adalah pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia di Komisi Fatwa dan Dr. Hanung Alhamad adalah dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Kemudian 5 orang dokter, sekali lagi dokter, yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Saya temukan ada 5 nama dokter, termasuk Dr. Sunardi yang kemarin ditangkap, ditembak Densus 88 di Sukoharjo. Siapakah 5 orang dokter ini? Bisa sebutkan satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah Dr. Syarif Usman. Dia ditangkap tahun 2010 di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, terlibat dengan pendanaan teroris di Pegunungan Janto, Aceh Besar. Yang kedua adalah Dr. Nur Hidayat, ditangkap pada tahun 2018 di Blitar dengan sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api, buku jihad, dan pemahaman radikal. Kemudian Dr. Agung Rahmadi ditangkap pada tahun 2020 di kota Bekasi dengan barang bukti berupa buku jihad, plastis, 2 buah tombak, dan 2 bilah sangkur serta 1 unit laptop. Dokter berikutnya adalah bernama Dr. Agus Purwantoro. Dia ditangkap pada tahun 2021 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang bersangkutan adalah Ketua Yayasan Perisai Nusantara, sebuah lembaga bantuan hukum kepada anggota CI yang tertangkap Densus 88. Nah, dan kemudian yang terakhir, yang terbaru adalah Dr. Sunardi. Dia ditangkap kemarin di Sukoharjo. Dr. Sunardi ini adalah anggota jaringan teroris kelompok Jamaah Islamiyah atau JI dan petinggi kelompok Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Dia ditembak oleh Densus 88 karena melawan ketika hendak ditangkap. Nah, itu adalah nama-nama dokter dan juga doktor yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Beberapa di antaranya ditembak karena melawan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa perlunya? Apa hubungannya dokter dengan teroris ini? Yang saya nggak habis pikir, otak saya itu nggak masuk kadang-kadang. Dokter urusannya apa? Ngurusi bom gitu. Ngurusi gerakan terorisme. Dia disekolahkan sampai meraih gelar menjadi seorang dokter. Disumpah untuk mengobati orang, untuk menyembuhkan penyakit orang, membantu orang. Ini bukannya mengobati orang, bukannya mengobati penyakit, tetapi malah mencari penyakit gitu. Mencari penyakit dengan bangsa dan negara gitu. Bukan buat dirinya sendiri, kalau buat sakit dia sendiri medodong yang ngono. Lalu mencari penyakit yang membahayakan bangsa dan negara.
Ini nggak habis pikir. Dokter-dokter terlibat dengan jaringan teroris. Dokter otaknya berkuculuk apa ya? Iya, nek dokter waras ora kayak dia ora. Dokter kon kerja sing bener rumah sakit ngobatin orang. Kepala mau-maunya sibuk-sibuknya ngurusin terorisme. Jihadmu wahai para dokter adalah bagaimana menyembuhkan orang sakit. Pengabdianmu sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan profesimu adalah menyembuhkan orang sakit, membantu orang sakit agar sembuh dari hidupnya, agar sembuh dari penyakitnya, agar bisa melangsungkan kehidupan yang baik, yang sehat. Tetapi kalau dokter-dokter pekok keparat begini, apa yang kalian lakukan ini para dokter teroris, bukan menyembuhkan orang, tapi membunuh orang. Kewali-wali kutre. Ini berkali-kali saya katakan, siapapun orang kalau sudah terpapar virus Omicron, dokter otaknya miring, kewalik jadi koplak, otaknya gelap, yang membahayakan nyawa orang lain. Yang ngerudu dokter-dokter koplak, kuculuk ya orang bakalan. Ya Pak Dokter ya, ngerti tuh. Kenapa sih kamu sih? Ada apa dengan profesi kalian? Ya walaupun tentu saja nih sekian 0,0%, tapi faktanya sudah sejumlah dokter terpapar akut virus Omicron begini menjadi teroris. Rumah sakit nih, kalau mengadakan kajian, baik yang di televisi yang terpampang di rumah sakit, ataupun yang di masjid rumah sakit, undang ulama yang moderat. Jangan diundangi ustadz penyebar virus kadrun. Jadi dokternya ikut terpapar virus kadrun. Dokter bukan menyembuhkan virus, malah terpapar menularkan virus kadrun, virus Omicron. Ini kan pekok loh, Anda dididik untuk ngobatin, menyembuhkan, jadi antivirus, malah menebarkan virus. Virusnya bukan virus yang sembuh disuntik vaksin, tapi virus yang harus disuntik dengan peluru pindad ini. Selalu jadi emosi saya. Oke, terima kasih, itu saja saya kira. Mudah-mudahan kalau masih ada dokter-dokter yang ikut terlibat dengan jaringan terorisme, bertobat kalian sebelum mereka divaksin oleh Densus 88 dengan peluru buatan pindad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.